Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman penonton podcast OSDI UMY 2022. Apa kabarnya nih? Perkenalkan, nama saya Muhammad Firly Gifari. Saya akrab dipanggil Billy dari Fakultas Pendidikan Bahasa 2020. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu nih dari Fakultas Teknik. Mungkin mbaknya bisa perkenalkan kepada penonton. Oke, perkenalkan namaku Azilia Nur Azmi. Biasanya dipanggil Azil dari jurusan Teknik Sipil 2019. Wah, Mbak Azil ya mbak ya. Iya. Gimana kabarnya mbak? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kegiatannya apa aja nih? Mungkin bisa diceritain mbak. Hari ini kebetulan dari pagi di kampus ada kegiatan, terus ke sini buat podcast bareng. Waduh, produktif sekali berarti ya kegiatan hari ini. Oke, nah mbak, kita kan mungkin sampai saat ini pun masih dikatakan liburan ya mbak ya. Iya, Nah, benar banget. selama liburan ini aku penasaran nih mbak, liburan ngapain aja sih mbak? Liburan ini aku sibuk sama magangku kali ya. Jadi karena aku semester akhir, yang lain pada sibuk KKN, nah aku sibuknya magang. Oh magang, berarti benar-benar liburan ini full produktif gitu ya. Harus dilakukan. Oh, oke. Terus Mbak, kita ini kan berbincang mengenai orientasi studi dasar Islam ya Mbak ya. Nah, menurut Mbak sendiri nih, OSDI itu apa sih Mbak? OSDI, orientasi studi dasar Islam, itu dari judulnya aja udah jelas ya, orientasi studi Islam. Berarti kita belajar tentang Islam, mengenal lebih jauh bagaimana Islam, pedoman, terus juga ajaran-ajarannya gitu. Gitu ya Mbak, berarti emang apa ya, benar-benar mengorientasikan tentang keislaman gitu ya Mbak ya. Iya. Nah, menurut Mbak, OSDI itu penting nggak? Kalau aku bilang OSDI itu penting karena kita lebih mengenal, lebih dikenalkan dengan Islam, kemudian dasar-dasarnya. Karena setiap kita yang lakukan, setiap hari tindakan kita seperti apa itu harus ada dasarnya, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkannya itu. Jadi kalau belajar tentang Islam, dasar-dasarnya ya harus dilakukan dan penting. Oh iya, karena itu juga bekal juga ya Mbak ya buat Iya, kita betul. sendiri gitu. Oke. Nah, Mbak kan katanya tadi angkatan 2019 ya Mbak ya. Ya, Dan Mbak berarti mengikuti rangkaian OSDI kemarin offline ya Mbak? iya. Nggak kayak saya, kalau saya angkatan 20 online gitu. Iya. Nah, mungkin Mbak bisa menceritakan nih kesan-kesan saat melaksanakan kegiatan OSDI tahun Mbak. Oke, buat teman-teman karena 2 tahun belakangan ini online ya, daring kurang seru nih. Kalau offline kemarin itu kita karena ada 2 hari, dibedakan, ada cowok sendiri, cewek sendiri. Kalau di Mataf kita bareng-bareng sama teman-teman cowok cewek, terus setiap hafilah kalau di teknik itu ceweknya cuma 1, 2 gitu. Kalau di OSDI kita satu hafilah cewek semua, jadi lebih seru buat ngobrol, terus cerita-cerita, terus juga kegiatan selama 1 hari itu lebih terasa dan lebih enjoy. Terus juga untuk materinya juga seru. Kalau diingat-ingat apa ya, materi secara keseluruhan aku juga nggak ingat lagi gitu karena banyak materi yang disampaikan. Tapi dari kegiatan dari awal terus sampai pulang itu benar-benar seru sih menurutku. Ngedengar dari cerita Mbak ini kayak membuat saya sedikit iri sebenarnya. Yang dimana ya memang kita nggak tahu yang namanya pandemi gitu kan, Ya, datang bisa kapan aja gitu ya. Sangat berkesan sekali menurut saya. Mungkin dan alhamdulillahnya itu tahun ini bakal offline juga ya. Mungkin nggak jauh beda lah dari 2019. Tapi kayaknya pasti ada perbedaan lah, dan itu masih menjadi rahasia nih buat teman-teman penonton di OSDI 2022 ini. Oke, nah dari pengalaman Mbak sendiri nih yang kemarin OSDI offline itu ya, mungkin ada gak sih Mbak kayak hal-hal menarik waktu OSDI, cerita-cerita menarik gitu?
Kalau cerita menarik itu lebih ke momen bareng teman-teman, bareng panitia, terus juga apa ya, waktu hari itu tuh banyak apa ya, kejadian atau kegiatan yang oh ternyata Islam itu seperti ini ya materinya juga. Kemudian oh ya, aku juga ingat di Sporto itu kalau mataf biasanya kita sholat sendiri-sendiri ataupun ya di masjid aja karena di kampus ada masjid. Tapi pas OSDI itu kita satu ruangan dari semua fakultas itu sholatnya di sportorium. Jadi Sporto itu di apa ya, di situ kita ngelakuin sholat zuhur kalau nggak salah itu bareng-bareng, dan itu kerasa oh ternyata kekeluargaannya terasa sekali sih kayak gitu. Jadi emang bener-bener di OSDI ini tuh nggak cuman mengikuti rangkaian materi, tapi keharmonisan dalam apa ya, kesatuan antara maba-maba tuh emang erat banget Iya, gitu ya. dan langsung diaktualisasikan apa yang kita dapat Iya, gitu. benar. Nah Mbak, terlepas dari kegiatan OSDI nih, aku mau balik lagi ke profil Mbak gitu ya. Soalnya aku masih penasaran banget nih. Aduh. Nah, Mbak itu kalau boleh tahu nih dari awal kuliah 2019 sampai sekarang mengikuti organisasi apa aja Mbak? Kalau dari maba aku itu sempat ikut himpunan karena aku di sipil, ikutnya himpunan mahasiswa sipil, sempat jadi OJT, kemudian jadi anggota divisi, terus juga waktu maba juga ikut IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Tapi kalau ditanya sekarang ikut organisasi apa, aku ikutnya cuma IMM. IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya. Bener yang banget. korsanya yang dipakai sama Mbak ini sekarang ya. Ini korsa khusus Fakultas Teknik. Oh. Jadi teman-teman yang selain Fakultas Teknik nggak punya kayak gini dan nggak bisa beli. Iya. Nah, karena sekarang pun atributnya sedang dipakai, saya juga penasaran juga nih Mbak, apa sih itu IMM? Mungkin bisa dijelasin ke penonton juga. IMM, kalau berbicara soal IMM, kalau teman-teman cari tahu di Google pasti banyak ya kayak sejarahnya, kemudian apa namanya, bagaimana latar belakangnya. Mungkin aku secara garis besar aja, kalau IMM itu punya tujuan kan mengusahakan terbentuknya akademis Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Nah, kayak gitu. Jadi kalau berbicara IMM, apa sih yang ada di dalam IMM itu? Jadi IMM itu menurutku sangat kompleks sih dan menarik karena kita belajar nggak cuma satu bidang atau satu khusus materi apa aja gitu, tapi kompleks nih apa aja. Ada humanitas, ada religiusitas, ada juga intelektualitas. Jadi apa yang kita nggak dapat di kampus, di kelas, kita dapat di IMM kayak gitu. Berarti jadi IMM tuh emang apa ya, ranah untuk mahasiswa yang tidak mendapatkan hal-hal yang tadi udah Mbak sebutkan di akademis gitu ya Mbak ya. Bisa dibilang kayak gitu. Oke. Nah, Mbak kan tadi bicara mengenai komisariat ya Mbak ya. Ya. Kalau boleh tahu itu komisariat itu maksudnya gimana ya Mbak? Dan Mbak itu dari komisariat mana kalau boleh tahu? Oke, jadi di IMM itu ada tingkat-tingkatannya dari komisariat, cabang, terus kemudian daerah sampai pusat gitu. Kalau aku sendiri sama teman-teman yang ada di Fakultas Teknik itu tergabung dalam komisariat Fakultas Teknik, lingkupnya ya di fakultas gitu, Fakultas Teknik. Oh gitu ya Mbak. Nah, berarti komisariat itu sama seperti tiap fakultas itu ada komisariat gitu ya Mbak ya? Ya, betul. Nah, aku penasaran nih, Mbak kan dari komisariat teknik nih. Kira-kira ada gak sih hal spesial dari komisariat teknik itu sendiri? Mungkin bisa diceritain. Hal spesial, mungkin setiap komisariat punya spesialnya masing-masing ya. Aku berbicara tentang teknik, jadi ada apa? Jadi gini, Fakultas Teknik atau lulusan teknik itu sering dibilang
merusak gitu, entah itu dari infrastruktur, kemudian pembangunan, apalagi berbicara tentang sipil, pembangunan tiap tahun, tiap daerah pasti berkembang gitu. Tapi gimana sih dengan keadaan alamnya, kemudian dampak-dampak sosialnya seperti apa, konsekuensinya. Nah, kadang itu kita nggak dapat di kelas. Kalau di kelas kan kita lebih belajar tentang gimana sih caranya kita membangun bangunan A gitu, bagaimana sih kita caranya membangun jalan gitu. Kemudian dibahas, oh ada peraturan-peraturan ini. Tapi di balik itu kita perlu tahu ternyata ada orang lain atau ada dampak lain yang ditimbulkan. Nah, itu yang sering kita nggak dapat di kelas. Makanya di IMM itu kita dapat semua itu. Dari kita dampaknya seperti apa, kemudian sebenarnya ini tuh harus kayak gini loh, ini tuh sebaiknya dilakukannya seperti ini itu, melihat dari sisi pandang yang berbeda. Oh, berarti dapat disimpulkan bahwasanya hal spesial dari Komisariat IMM Fakultas Teknik ini membuat spesifikasi dari perkuliahan teknik itu sendiri gitu ya. Jadi nggak cuman membahas tentang pelajaran, kuliah dan lain sebagainya, tapi lebih detail dan lebih spesifik itu ada di ranahnya Komisariat Teknik gitu ya Mbak. Betul, bisa dibilang kayak gitu. Nah Mbak, kita berlanjut ke pembahasan tema ya Mbak, tema OSDI 2022. Tema dari OSDI 2022 itu kan membangun generasi unggul yang cerdas menuju muslim berkualitas. Nah, menurut Mbak sendiri nih, gimana, apa sih pendapat Mbak tentang tema OSDI 2022? Temanya keren ya, membangun generasi unggul. Wah, harus kita menjadi generasi yang unggul untuk kedepannya, karena nggak mungkin kita stuck di generasi yang kayak gini-gini aja, nggak ada perkembangan gitu. Apalagi ditambah dengan generasi muslim yang muslim yang generasi unggul yang cerdas menuju muslim berkualitas. Nah, apalagi kita sebagai muslim nih harus berkualitas, nggak boleh kalau istilahnya tuh ecek-ecek kayak gitu aja gitu, barang aja kita pilih yang berkualitas, apalagi dalam pribadi ataupun hal yang dilakukan harus yang berkualitas. Keren sih. Keren ya, berarti keren, emang keren. Dari penyusunan tema pun nggak asal-asalan gitu ya, jadi benar-benar tersusun lah dengan baik gitu. Nah, apa sih Mbak peran dari Komisariat Fakultas Teknik terhadap tema itu sendiri? Oke, tentunya kalau ada tema harus teraktualisasi ya, harus dijalankan gitu. Bagaimana Komisariat Teknik melakukan itu? Karena kita tadi sempat bahas nih bahwa tentang lulusan teknik yang dianggap merusak dan sebagainya gitu. Untuk melaksanakan atau mengaktualisasi tema tersebut, nah kita mendukung nih pembahasan yang terkait dengan tema, entah itu generasi unggul, terus kemudian menjadi muslim yang berkualitas gitu kan. Karena kita balik lagi, IMM tuh punya 3 ranah, ada humanitas, intelektualitas, dan juga religiusitas. Kita bisa tuangkan dalam hal-hal tersebut. Seperti itu ya Mbak. Nah, jadi kan tema di sini kan bentuknya seperti harapan ya Mbak, di mana harapan dari tema ini tuh melahirkan mahasiswa baru yang memiliki intelektual yang unggul dan juga menjadi muslim yang berkualitas gitu ya Mbak. Nah, apa sih harapan dari Mbak khususnya untuk Komisariat FT sendiri kepada maba-maba yang terlahir akan tema itu? Oke, untuk maba mungkin ketika kalian sudah mengikuti OSDI, kemudian sudah mendengar dan sudah mendapatkan materi terkait dengan tema tersebut, jangan lupa untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kalian, karena siapa lagi kalau bukan kita, bukan kalian yang melaksanakan tema itu. Nah, mungkin ini yang terakhir ya Mbak, mungkin Mbak punya pesan sepatah dua patah kata untuk maba-maba UMY, khususnya untuk maba-maba yang akan mengikuti OSDI 2022 ini.
Oke, kita udah sampai di akhir aja Iya, ya. udah di akhir aja nih kayaknya podcastnya. Dan untuk pesan apa ya? Karena banyak hal, mungkin banyak hal yang pengen aku sampaikan. Mungkin salah satunya ketika kalian udah di universitas, udah di kampus, sudah mengikuti rangkaian Mataf dan OSDI, kalian setelah itu harusnya bisa mencari tahu dan apa sih yang kalian inginkan gitu, apa yang ingin kalian capai di perkuliahan ini gitu. Jangan sampai di perkuliahan ini kalian cuma ngikut sana sini, nggak tahu mau kemana, dan ya jadinya nggak tahu arah gitu. Dan mungkin ketika kalian sudah menemukan tujuan itu, kalian akan lebih gampang lah, kalian akan lebih bisa untuk tahu apa sih yang sebenarnya harus dilakuin. Itu aja sih, tahu dulu. Oh, sangat berkesan sekali ya. Jadi mungkin pesannya agar para maba bisa menempatkanlah posisi menjadi mahasiswa dengan baik dan benar gitu ya Mbak ya. Benar banget. Oke, sebelum kita tutup podcastnya mungkin kita bisa jargon dulu ya Mbak. Jargon dari OSDI itu Muslim cerdas, Muslim berkualitas gitu Mbak. Aku tangan kanan kiri nih. Kanan boleh, kiri boleh, nggak apa-apa. Yang penting gerakannya sama. Oke. Muslim cerdas, Muslim berkualitas gitu. Mungkin bisa aku mulai ya Mbak. OSDI UMY 2022 Muslim cerdas, Muslim berkualitas. Terima kasih, saya Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.